Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 12. Dalam materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai kelanjutan materi statistika yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu penyajian data berkelompok. Penyajian data berkelompok ini, kita ingat kembali pada tugas sebelumnya, pada contoh sebelumnya, sudah ada terbentuk suatu tabel distribusi kelompok seperti berikut ini, yaitu dari tabel nilai tes matematika. Ingat, tabel ini kita akan coba gunakan untuk menyajikan data seperti bentuk-bentuk lainnya. Ingat juga ada beberapa istilah yang digunakan dalam distribusi berkelompok. Yang pertama, batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk kelas pertama yaitu 30-39, batas bawahnya adalah 30 dan batas atasnya adalah 39. Berikut kalian bisa lihat kelas kedua batas bawahnya 40 dan batas atasnya adalah 49. Berikut seterusnya. Istilah yang kedua adalah tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 30-39, tepi bawah kelasnya adalah 30 kurang 0,5, yaitu 29,5. Dan tepi atas kelasnya adalah 39 ditambah 0,5, yaitu 39,5. Nah, tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan pengukuran terkecil yang digunakan. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah, yang merupakan satuan pengukuran terkecil. Berarti, kalau kita mau hitung tepi bawah kelas kedua, yaitu 40 dikurang 0,5, yaitu 39,5. Kemudian tepi atas kelas kedua adalah 49 ditambah 0,5, yaitu 49,5. Begitu seterusnya sampai di kelas ke terakhir, yaitu kelas 80 sampai 89. Istilah berikutnya adalah panjang interval kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, panjang interval kelasnya adalah tepi atas ya, dikurang dengan tepi bawah, yaitu 39,5 dikurang dengan 29,5, yaitu 10. Ya. Dari sini kita tahu bahwa panjang interval kelas untuk setiap kelas itu selalu sama. Kemudian yang berikutnya adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas atau midpoint, yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30-39, titik tengah kelasnya adalah 30 tambah 39 dibagi 2, yaitu hasilnya 34,5. Berarti untuk kelas kedua, 40 tambah 49 dibagi 2, dan begitu seterusnya. Nah, kita mulai dalam penyajian data berkelompok yang pertama, yaitu histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Ingat, kita sudah mempelajari membuat diagram batang pada penyajian data tunggal. Namun, ada yang berbeda. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Berbeda dengan penyajian diagram batang. Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval. Sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Nah, dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Ingat lagi, tepi bawah dan tepi atas. Nah, kita lihat lagi tabel untuk menghitung tepi bawah dan tepi atas dari semua kelas yang ada pada tabel sebelumnya. Ya, mulai dari kelas pertama 30 sampai 39, tepi bawahnya adalah 29,5, tepi atasnya adalah 39,5. Tepi kelas keduanya, tepi bawahnya 39,5 dan tepi atasnya adalah 49,5. Ingat juga frekuensinya tetap harus digunakan. Nah, perhatikan
ciri-ciri dari tepi bawah dan tepi atasnya ini. Perhatikan kalau kita lihat baik-baik, pada tepi atas di kelas ke-1 adalah 39,5. Nah, tepi atas kelas pertama itu harus sama dengan tepi bawah kelas kedua. Kemudian, begitu seterusnya. Tepi atas kelas kedua sama nilainya dengan tepi bawah kelas ketiga. Begitu seterusnya. Nah, sehingga bentuk histogram yang terjadi adalah seperti berikut ini. Ya, kita perhatikan di sumbu mendatarnya itu dimulai dengan batang yang pertama itu mewakili kelas pertama, yaitu dari tepi bawahnya 29,5 sampai 39,5 dengan frekuensinya 2. Kemudian, batang yang kedua mewakili kelas kedua, dimulai dari tepi bawahnya 39,5 sampai di 49,5 dengan frekuensi 4. Begitu seterusnya. Untuk penyajian yang kedua adalah poligon frekuensi. Nah, jika setiap titik tengah dihubungkan dengan satu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini mirip dengan distribusi dengan waktu penyajian data tunggal, yaitu dengan diagram garis. Nah, tetapi yang berbeda adalah kita menggunakan titik tengah dari kelas-kelas tersebut. Berarti kita harus cari dulu titik tengah dari setiap kelas. Ingat, titik tengah itu diperoleh dari rata-rata dari batas bawah dan batas atas kelas. Diperoleh dari 30 tambah 39 dibagi 2. Seterusnya sampai di 80 tambah 89 dibagi 2. Frekuensinya juga tetap digunakan. Sehingga untuk menggambar poligon frekuensi, maka mulai dari titik tengah yang pertama, yaitu 34,5, frekuensinya 2. 44,5 frekuensinya 4 dan seterusnya. Nah, baru kemudian masing-masing titiknya itu dihubungkan menjadi garis. Penyajian data yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, ingat ini adalah kumulatif, berarti ada penjumlahan di sini. Ada dua jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua adalah distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atas kelas. Ya, ingat, kurang dari gunakan tepi atas. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, gunakan tepi bawah kelas. Lebih dari tepi bawah. Ya. Nah, bagaimana untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif? Pastinya kita masih menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut. Kita mulai dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, dengan tabel berikut ini, kita perhatikan, ingat kalau kurang dari menggunakan tepi atas kelas. Berarti karena kurang dari, dilihat masing-masing nilai sesuai dengan tepi atasnya. Nah, kurang dari sama dengan 39,5. Dari tabel distribusi frekuensi tunggal berkelompok diperoleh bahwa nilai yang kurang dari 39,5 itu ada 2. Ya, sesuai dengan frekuensinya. Kemudian sekarang perhatikan untuk yang kedua. Nilai yang kurang dari 49,5. Ya, berarti kurang dari 39,5 juga termasuk. Berarti dijumlahkan ya dari 2 ditambah dengan 4, yaitu 6 hasilnya. Kemudian nilai yang kurang dari
sama dengan 59,5. Berarti semua nilai yang kurang dari 59,5 frekuensinya kita jumlahkan. Yang kurang dari 49,5 kan sudah dapat 6. Berarti tinggal ditambahkan dengan yang kurang dari 59. Yang 50 sampai 59 itu ada 8 frekuensi. Berarti tambah 8. Begitu seterusnya sampai di 60 yang kurang dari sama dengan 69,5. Berarti 14 ditambah dengan 10. 14 ditambah 10. Berikut seterusnya 79,5, 24 tambah 5, yaitu 29. Yang kurang dari 89,5 yaitu 29 tambah 1. Nah, kita perhatikan bahwa jumlahnya untuk yang terakhir itu harus 30 sama dengan total frekuensinya. Nah, berikutnya untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ingat ini menggunakan tepi bawah kelas. Berarti sekarang bahasa yang digunakan adalah lebih dari. Perhatikan baik-baik. Mulai dari nilai yang lebih dari sama dengan 29,5. Nah, yang lebih dari sama dengan 29,5 kan semua nilai juga dari tabel itu kita bisa tulis lebih dari 29,5. Berarti kita bisa tahu bahwa semua nilai yang lebih dari 29,5 ada sebanyak 30. Ya, ada 30 nilai. Yaitu 28 tambah 2. 28 itu dari mana? Dari hitungan dari 1, dihitungnya dari bawah ya. 1 ditambah 5 tambah 10 tambah 8 tambah 4. Ini kebalikan dari kumulatif kurang dari. Kemudian ditambah dengan 2. Berikut seterusnya 39 yang lebih dari sama dengan 39,5. Berarti sekarang tidak termasuk yang mana nih? Tidak termasuk yang angka yang atas ini. Berarti ini tidak ikut. Tidak ikut yang kelas pertama. Karena sudah lebih dari 39,5. Berarti hanya ikut yang mulai dari kelas kedua sampai kelas terakhir. Berarti 24 ditambah dengan 4. Kemudian berikut seterusnya untuk kelas yang lebih dari 49,5. 49,5. Artinya bahwa yang tidak termasuk di dalamnya kelas kedua ini tidak termasuk lagi. Berarti hanya kelas ketiga dan seterusnya. Berarti hasilnya adalah 16 tambah 8, 24. Berikut seterusnya sampai di memperoleh yang lebih dari 79,5 itu kan hanya 1. Ya. Sehingga dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ini akan dibuat menjadi OGIF. Ya. Akan dibuat menjadi OGIF. OGIF kurang dari itu disebut sebagai OGIF positif. OGIF lebih dari disebut sebagai OGIF negatif. Nah, kenapa disebut positif dan negatif? Nah, nanti akan terlihat bedanya di gambar grafiknya. OGIF sendiri adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Bentuk OGIF-nya seperti ini. Kita mengikuti OGIF positif, ingat mengikuti dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti dimulai dari 39,5 dengan frekuensinya 2, kemudian 49,5 dengan frekuensinya 6, dan seterusnya sampai ke 30. Kemudian untuk OGIF negatif berarti mengikuti tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Mulai dari 29,5. Yang lebih dari 29,5 ada sebanyak 30 sampai seterusnya sampai lebih dari 79,5 yaitu 1. Nah, menjadi bahan diskusi untuk kalian semua adalah dari karakteristik kurva, apakah perbedaan OGIF positif dan OGIF negatif? Ingat ini dari karakteristik kurvanya ya. Silakan diskusikan, boleh kamu tuliskan, nanti akan dibahas bersama di kelas.
Nah, berikut akan menjadi tugas bahwa masih ingat dengan tugas membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok dari data di bawah ini sudah pernah dikerjakan di pertemuan sebelumnya. Silakan lanjutkan dengan membuat histogram, poligon frekuensi, ogif positif dan negatif. Nah, ini tabelnya daftar penjualan harian dalam persen selama 50 hari suatu produk makanan. Jadi ada 50 data berikut ini. Silakan dikerjakan, boleh di buku catatan kalian, nanti akan diberitahukan selanjutnya untuk pengumpulannya. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.